Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan kembali berbagi kepada teman-teman semua tentang cara melunasi hutang. Tentunya di sini lebih tepatnya cara melunasi hutang riba. Nah, ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin melunasi hutang riba tersebut dengan cepat ya. Nah, langkah tersebut yang pertama yaitu coba teman-teman untuk mengakui kesalahan, bahwa keputusan yang sudah teman-teman lakukan, keputusan yang sudah teman-teman ambil untuk melakukan pinjaman atau berhutang secara riba itu merupakan sesuatu yang salah, dan teman-teman harus mengakui hal tersebut. Maka ya teman-teman harus bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika teman-teman sudah bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, teman-teman menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan lupa juga tobatnya itu merupakan yang benar-benar tobat, yaitu taubatan nasuha, dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut lagi gitu ya. Nah, setelah teman-teman mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, teman-teman sudah bertobat. Langkah yang kedua yaitu teman-teman perbaiki hubungan teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti ya perbaiki ibadah kita. Kita bisa memulainya dengan melakukan sholat 5 waktu secara tepat waktu atau di awal waktu. Atau untuk laki-laki ya kita bisa melakukannya, sempatkan untuk berjamaah. Nah, selain memperbaiki ibadah yang memang itu merupakan sebuah kewajiban kita, ya teman-teman bisa menambah dengan amalan-amalan lainnya yang berupa sunnah. Misalkan melakukan sholat tahajud di sepertiga malam. Kemudian setelah melaksanakan sholat tahajud tersebut, di situ teman-teman bisa merenung, menyerahkan diri sepenuhnya permasalahan teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman di situ bisa berdoa, memohon jalan dan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala di suasana yang tenang, yang hening seperti itu. Ya, setelah teman-teman melaksanakan sholat tahajud. Kemudian bisa ditambah juga dengan melaksanakan sholat duha. Ya, itu yang merupakan salah satu amalan-amalan di luar kewajiban ibadah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu teman-teman bisa memperbaiki. Itu yang merupakan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian setelah teman-teman memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sudah bertaubat tadi, langkah selanjutnya yang ketiga yaitu teman-teman harus mengikhlaskan diri. Memang ini merupakan hal yang mungkin bisa dikatakan berat ya, dan saya pun pernah mengalaminya beberapa tahun yang lalu. Mengikhlaskan itu dalam arti ya kita ikhlaskan semuanya, bahwa saat ini kita berada di posisi ya bisa dikatakan terpuruk lah. Ya, kita memiliki banyak hutang, kemudian mungkin bisa saja kita dibenci oleh teman-teman kita, dijauhi oleh keluarga kita karena kita memiliki banyak hutang, terlebih hutang tersebut merupakan hutang riba misalkan. Nah, ketika dalam posisi tersebut ya kita harus ikhlas menerimanya teman-teman, bahwa ya kita sedang diuji ya kita ikhlaskan. Ketika kita berada di posisi tersebut, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. Ketika kita sudah bisa menerima dengan ikhlas, maka ya kita akan tenang aja dalam menghadapinya. Misalkan hutangnya itu berupa hutang ke bank. Ketika ada pihak bank datang ke rumah kita untuk menagih angsuran kita karena hutang tersebut sudah nunggak lama misalkan. Ya, kalau kita sudah pasrah, kalau kita sudah ikhlas, kita tidak akan lari, kita tidak akan kabur, kita tidak akan bersembunyi. Ya, kita pasti bisa menghadapinya secara baik-baik. Ya, kita pasti bisa menghadapi pihak bank tersebut secara baik-baik ya.
Kemudian langkah selanjutnya yang keempat, ya. Untuk langkah yang keempat, ya, di luar kita di samping kita melakukan hal-hal yang tiga tadi, yaitu yang merupakan ikhtiar secara apa ya istilahnya itu, secara rohani, ya. Langkah yang keempat yaitu ikhtiar secara duniawi, karena sebagai manusia biasa ya kita pun perlu ikhtiar gitu ya. Nah, langkah yang keempat, cobalah teman-teman untuk menyisihkan dari penghasilan teman-teman saat ini. Sisihkan, niatkan untuk melunasi hutang riba teman-teman. Berapapun itu penghasilannya, sisihkan. Ya, sisihkan, niatkan, itu adalah untuk melunasi hutang teman-teman. Ya, jadi di sini perlu teman-teman menyisihkan aja berapapun jumlahnya, walaupun sedikit gitu ya. Setelah teman-teman tentunya mencukupi kebutuhan, berapapun penghasilannya, ya. Setelah teman-teman mencukupi kebutuhan, coba sisihkan, niatkan untuk membayar hutang teman-teman. Nah, ketika uang tersebut sudah terkumpul dan teman-teman diberikan kesempatan, mendapatkan kesempatan memiliki uang, ya, cobalah teman-teman untuk segera membayar hutang teman-teman. Syukur-syukur kalau uang tersebut lebih dan mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut gitu ya, hutang riba tersebut. Segera tutup, segera selesaikan, ya. Jangan sampai teman-teman tergoda lagi itu, ya. Biasanya kan ada bisikan-bisikan setan ya untuk menggoda kita, ya. Udahlah, misalkan daripada uang tersebut kita gunakan untuk menutup hutang riba kita, lebih baik kita gunakan dulu untuk memperbesar usaha kita misalkan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu coba hilangkan gitu ya. Coba teman-teman hilangkanlah, ya. Jauhkan hal-hal yang seperti itu. Ketika sudah mendapatkan kesempatan, sudah memiliki uang yang cukup, segera selesaikan, segera lunasi gitu ya hutang teman-teman. Nah, setelah hutang teman-teman lunas, jangan sampai teman-teman mengulanginya lagi gitu ya. Karena ketika diulangi itu pasti jauh akan lebih hancur lah, ya, jauh akan lebih berantakan. Apabila memang teman-teman ingin sekali melunasi, ya, setelah lunas, stop, jangan sampai mengulangi lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai cara kita juga untuk supaya bisa cepat dalam melunasi hutang riba, yaitu teman-teman menyisihkan juga untuk bersedekah, ya. Nah, niatkan dalam diri kita bersedekah dengan ikhlas, ya. Nah, walaupun mungkin ya di awal-awal, ya, ketika kita bersedekah dalam pikiran kita, dalam hati kita, ya, kadang-kadang terlintas supaya kita mendapatkan kelancaran rezeki, supaya hutang kita segera lunas, itu kita bersedekah, ya. Walaupun di awal motifnya seperti itu, tapi untuk sedekah-sedekah selanjutnya ya udah kita ikhlaskan aja, yang penting kita sedekah gitu ya. Urusan tentang rezeki lancar, hutang yang banyak akan segera lunas, semuanya ya kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga melakukan ikhtiar secara duniawi gitu ya. Nah, itu langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk melunasi hutang riba. Nah, sekian dulu untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan tak lupa juga saya doakan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk melunasi hutang-hutangnya. Semoga selalu mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera menyelesaikan permasalahan hutang teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.